video ini saya akan membahas tentang menu-menu dan submenu yang terdapat dalam aplikasi Zahir Accounting versi 5.1. Yang pertama, menu data-data. Menu ini digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Zahir Accounting. Menu ini sangat penting untuk dibuat dengan benar karena data yang dibuat dalam menu ini digunakan pada menu-menu yang lain. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada menu ini antara lain menu data alamat. Menu data alamat digunakan untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier, dan karyawan. Yang berikut, menu data rekening digunakan untuk menampilkan daftar rekening perkiraan atau chart of account serta untuk membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Yang selanjutnya, menu data produk. Menu ini menampilkan daftar barang atau persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang, serta melihat kartu stok yang berupa rincian dari perubahan stok per barang. Yang berikut, menu satuan pengukuran. Menu ini untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan. Yang berikut, menu data proyek. Menu ini untuk mengelola dan membuat data proyek, membuat tahapan dan anggaran biaya pekerjaan per proyek, serta melihat rincian biaya per proyek. Yang berikut, menu data harta tetap. Menu ini untuk mengelola harta tetap, mencatat harga perolehan, dan untuk menghitung biaya penyusutan per bulan. Yang berikut, menu data pajak. Menu ini untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran, serta penentuan nilai persentase pajak. Menu yang terakhir dari menu data-data yaitu menu data mata uang. Menu ini untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi. Menu yang kedua yaitu menu buku besar. Menu ini digunakan untuk melakukan input transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, dan untuk menampilkan buku besar per rekening perkiraan atau akun. Fasilitas yang terdapat pada menu ini antara lain: 1. Menu data rekening perkiraan. Menu ini digunakan untuk menampilkan data rekening perkiraan dan juga untuk menghapus serta mengedit data rekening. Selanjutnya, menu transaksi jurnal umum. Menu ini digunakan ketika kita mengikuti transaksi jurnal umum dalam format debit kredit. Format ini akan berguna untuk transaksi yang tidak dapat diinput melalui format transaksi seperti adjustment dan koreksi. Yang berikutnya, menu buku besar. Menu ini digunakan untuk menampilkan buku besar pembantu tiap rekening, di mana akan ditampilkan perubahan saldo setiap rekening debit dan kredit. Selanjutnya, menu daftar transaksi jurnal. Menu ini digunakan untuk menampilkan daftar transaksi jurnal umum yang pernah dibuat dalam suatu periode, mencetak, mengedit, dan menghapus transaksi jurnal umum yang sudah diinput sebelumnya. Menu yang ketiga yaitu menu penjualan. Menu ini digunakan untuk melakukan input transaksi yang berkaitan dengan penjualan tunai maupun kredit. Transaksi penjualan ini menampilkan daftar kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Fasilitas yang terdapat pada menu ini antara lain menu membuat penawaran harga. Menu ini digunakan untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, di mana jika penawaran harga telah disetujui, maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi daftar perubahan
Yang kedua, menu sales order. Menu ini digunakan untuk transaksi order penjualan atas barang atau jasa untuk pelanggan berdasarkan penawaran harga yang telah dikirim. Selanjutnya, menu pengiriman barang atau invoicing. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan baik tunai maupun kredit. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi akuntansi untuk penjualan, menghitung harga pokok penjualan atau HPP, dan mengurangi kartu stok. Menu yang berikut yaitu menu retur penjualan. Menu ini digunakan untuk retur, menghitung harga pokok penjualan, menambah kartu stok, dan mengupdate kartu piutang. Menu yang berikut, menu daftar piutang usaha. Menu ini menampilkan piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang baik secara total atau per transaksi beserta detail pembayarannya. Menu berikut, menu pembayaran piutang usaha. Form dalam menu ini digunakan apabila terjadi transaksi pembayaran piutang usaha. Menu yang terakhir dari menu penjualan yaitu menu pengembalian kelebihan atau kredit. Menu ini digunakan apabila terjadi transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan di mana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang atau penjualan lainnya. Menu yang keempat yaitu menu pembelian. Menu pembelian digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan pembelian, tunai maupun kredit, dan juga utang usaha serta menampilkan daftar transaksi pembelian, kartu utang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Fasilitas yang terdapat pada menu ini ya antara lain menu permintaan barang. Menu permintaan barang hanya bersifat dan tidak terkait dengan form ini. Form ini membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok, dan tidak membuat kartu utang usaha. Menu yang berikut, menu meminta penawaran harga. Dalam form ini, contohnya berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada supplier untuk mengajukan permintaan penawaran harga. Melalui form ini yang dimana nantinya akan menjadi dasar order pembelian. Menu yang berikut, menu purchase order. Menu ini digunakan untuk menginput order pembelian. Menu berikutnya, menu penerimaan barang atau invoicing. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan, baik tunai maupun kredit. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi akuntansi untuk penjualan, menghitung HPP, dan mengurangi kartu stok. Yang berikutnya, menu retur pembelian. Menu ini digunakan apabila terjadi transaksi di mana barang dikembalikan kepada supplier. Menu berikutnya, menu daftar utang usaha. Digunakan apabila kita ingin mengetahui saldo utang dagang per supplier berdasarkan umur utang baik secara total ataupun per transaksi beserta detail pembayarannya. Menu berikutnya, pembayaran utang usaha. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi pembayaran utang. Menu yang terakhir dari menu pembelian yaitu menu penerimaan kembalian atau debit. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier di mana yang akan dikembalikan atau digunakan untuk pembayaran utang lainnya. Menu yang kelima yaitu menu kas dan bank. Menu kas dan bank digunakan untuk menginput transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank. Fasilitas yang terdapat
terdapat pada menu ini antara lain menu transfer kas. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi transfer kas, baik transfer dari kas, bank, ataupun transfer antar bank. Yang berikutnya menu kas masuk. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput kas masuk. Kas masuk berupa piutang usaha oleh customer karena transaksi di sini berupa uang yang masuk ke kas atau ke bank. Selanjutnya menu kas keluar. Form dalam menu ini digunakan untuk menginput transaksi kas keluar, di mana saldo rekening kas atau bank akan berkurang akibat transaksi ini. Transaksi kas keluar ini tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran utang dagang dari supplier karena transaksi kas atau bank tidak mengupdate kartu utang atau piutang usaha. Menu yang terakhir dari menu kas dan bank yaitu menu rekonsiliasi bank. Form dalam menu ini digunakan untuk melakukan proses rekonsiliasi, yaitu menyamakan jumlah uang di bank menurut transaksi masuk atau keluar yang dilakukan di Zahir Accounting dan membandingkannya dengan laporan rekening koran atau buku bank. Laporan rekening koran atau buku bank proses dilakukan dengan memberi tanda centang pada transaksi yang dicatat di Zahir Accounting yang juga dicatat oleh bank. Menu yang keenam yaitu menu persediaan. Menu persediaan digunakan untuk mengelola persediaan sebagai aktiva perusahaan seperti transaksi pemakaian barang, pemindahan barang, perakitan, penyesuaian, stock of name, dan lain-lain. Fasilitas yang terdapat pada menu ini antara lain pemakaian atau penyesuaian barang. Untuk menginput transaksi pemakaian barang seperti gudang A mengirimkan barang ke gudang B untuk proses produksi, maka transaksi yang mereka catat yaitu barang keluar. Kita tidak perlu membuat transaksi pemakaian atau adjustment untuk barang yang dijual karena Zahir secara otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian atau adjustment yang semestinya. Menu berikut menu pemindahan barang. Menu ini berguna untuk transaksi produksi pada perusahaan manufaktur, di mana suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa produk baru yang memerlukan beberapa bahan baku atau pembantu. Menu yang berikut menu transfer barang antar gudang. Form ini untuk menginput transaksi pindah barang dari satu gudang ke gudang lainnya. Menu yang berikut yaitu menu stock of name. Menu stock of name digunakan untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di Zahir Accounting dengan yang ada di gudang secara fisik. Perbedaan jumlah barang yang ada di gudang dengan yang tercatat di Zahir Accounting bisa disebabkan karena barang hilang atau rusak. Selanjutnya menu perakitan. Menu ini digunakan untuk mempercepat proses input transaksi pemindahan barang, yaitu Zahir Accounting akan secara otomatis menginput transaksi pemindahan barang tersebut. Menu yang berikut menu disassembly atau transaksi pembongkaran. Menu ini adalah kebalikan dari menu perakitan, yaitu Zahir akan secara otomatis memecah kembali barang jadi menjadi barang-barang penyusunnya sesuai formula yang ditentukan masing-masing hasil. Menu yang berikut menu penerimaan barang konsinyasi. Sangat menyerupai dengan transaksi pembelian atau penerimaan barang. Perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi, yaitu hanya menambah jumlah barang di gudang atau hanya mencatat transaksi kartu stok barang dan tidak membuat jumlah transaksi
serta tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. Menu yang berikut menu retur barang konsinyasi. Ini merupakan menu terakhir dari menu persediaan. Form ini juga serupa dengan menu retur pembelian. Perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan. Yang perlu kita ketahui, barang konsinyasi adalah barang yang masih menjadi milik supplier. Barang ini hanya dititipkan untuk dijual. Setelah barang ini terjual, baru timbul hutang konsinyasi dan juga terbentuk transaksi atau jurnal. Menu yang terakhir yaitu menu laporan. Menu ini digunakan untuk melihat semua laporan hasil penginputan menu-menu sebelumnya. Fasilitas yang terdapat pada menu ini antara lain analisa bisnis. Menu ini menampilkan grafik analisa bisnis terintegrasi dan juga kalender yang menampilkan piutang, hutang dan giro yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan menampilkan seperti laporan laba rugi, neraca, aliran kas, buku besar, dan koleksi laporan keuangan yang dapat kita kembangkan sendiri. Selanjutnya, laporan penjualan dan utang. Menu ini menampilkan laporan penjualan per pelanggan, per sales, laporan umur piutang, surat tagihan piutang, dan sebagainya. Selanjutnya, menu pembelian dan hutang. Menu ini menampilkan laporan pembelian per supplier, per barang, laporan umur hutang, dan sebagainya. Selanjutnya, laporan barang. Laporan ini menampilkan laporan penjualan per barang, per pelanggan, per salesman, dan juga keuntungan per barang, serta kartu stok dan produk terlaris. Selanjutnya, menu laporan lainnya. Ini merupakan menu terakhir dari menu laporan. Menu ini menampilkan laporan-laporan lainnya seperti laporan proyek, departemen, harta tetap, dan daftar nama dan alamat. Demikianlah pembahasan saya tentang menu-menu atau modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi Zahir Accounting, terutama di area kerja Zahir Accounting. Semoga apa yang saya bahas atau apa yang saya jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.